Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan alur pemeriksaan spesifik selain data konkret PMK 15. Tahapan yang pertama yaitu persiapan pemeriksaan. Tahap ini dilakukan oleh Kepala UP2 dan Supervisor untuk menyiapkan pemeriksaan sebelum terjun ke wajib pajak. Pertama, ada penunjukan SPV dan permintaan audit program. Kepala UP2 menunjuk SPV minta audit program untuk memulai proses pemeriksaan. Selanjutnya, profiling wajib pajak dilakukan oleh SPV untuk memahami kondisi wajib pajak, menggunakan data internal dan eksternal, koordinasi dengan akun representatif, dan bedah profil wajib pajak untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan. Selanjutnya, penyusunan audit program. SPV menyusun audit plan atau rencana pemeriksaan yang berisi metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan. Dilengkapi lampiran 3A atau grup, meminta tenaga ahli bila diperlukan. Hasilnya diajukan untuk persetujuan kepada Kepala UP2. Selanjutnya, penunjukan tim pemeriksa. Kepala UP2 menunjuk tim pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan langsung. Selanjutnya, SP2, surat pemerintah pemeriksaan. Kepala UP2 menerbitkan SP2 sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan. Selanjutnya ada input audit program dan surat pemberitahuan pemeriksaan. SPV melakukan input audit program ke sistem. Kepala UP2 menerbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan dan TOR. Setelah itu pemeriksaan resmi dapat dimulai. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengujian pemeriksaan. Tahapan ini dilakukan oleh tim pemeriksa dan biasanya berlangsung 1 bulan. Tahap yang pertama ada penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak melalui langsung, pos atau ekspedisi atau elektronik. Saat surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan, pemeriksaan resmi dimulai. Selanjutnya, permintaan dokumen atau data elektronik. Tim meminta dokumen yang dibutuhkan dari wajib pajak. Jika belum dipenuhi, dilakukan peringatan 1 dan 2, serta berita acara pemenuhan atau tidak pemenuhan. Selanjutnya, pertemuan dengan wajib pajak dilaksanakan secara luring atau daring. Setiap pertemuan wajib dibuatkan berita acara pembahasan kegiatan. Selanjutnya, permintaan ke pihak ketiga. Tim dapat meminta data ke pihak ketiga, termasuk IBK, instansi, badan, atau pihak lain. Selanjutnya, pemeriksaan di tempat WP. Tim melakukan pemeriksaan langsung di lokasi wajib pajak. Hasilnya juga dituangkan dalam BAPK. Selanjutnya, perubahan audit plan. Jika selama pemeriksaan ditemukan kondisi baru, misalnya ada tambahan, resiko baru, atau fakta yang tidak sesuai rencana awal, maka SPV melakukan perubahan audit plan. Perubahan ini disetujui oleh Kepala UP2. Setelah disetujui, pemeriksaan dilanjutkan dengan rencana baru tersebut. Selanjutnya, perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. Bila waktu pemeriksaan belum cukup, tim dapat meminta perpanjangan jangka waktu. Pengajuan dilakukan ke Kepala UP2 melalui SPV dan disetujui jika alasan kuat, misalnya dokumen wajib pajak belum lengkap. Selanjutnya, pembahasan temuan sementara. Setelah data dan dokumen diperoleh lengkap, tim menyusun temuan sementara. Hasilnya dibahas dengan wajib pajak untuk memberikan kesempatan klarifikasi. Selanjutnya, dibuatkan BAPK sebagai bukti pembahasan. Setelahnya ada KKP, kertas kerja pemeriksaan. Tim menyusun KKP berisi analisis hasil pemeriksaan, temuan, dan simpulan awal. KKP ini menjadi dasar penyusunan SPHP. Selanjutnya ada SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Tim pemeriksa menerbitkan SPHP dan menyampaikannya kepada wajib pajak. Wajib pajak diberi waktu 5 hari kerja untuk memberikan tanggapan atas SPHP tersebut. Selanjutnya ada Current Audit Quality Assurance. Hasil pemeriksaan sementara dikaji oleh tim Quality Assurance. QA menilai kesesuaian prosedur, bukti, dan kesimpulan pemeriksaan sebelum tahap laporan. Tahap akhir, pembahasan dan pelaporan pemeriksaan. Ada undangan PAHP, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Tim memanggil wajib pajak untuk PAHP setelah masa tanggapan SPHP selesai atau tidak dianggap. Undangan dikirim maksimal 3 hari kerja setelah tanggapan wajib pajak diterima atau tenggat habis. Selanjutnya, pelaksanaan PAHP dan BAPHP. Dilakukan pembahasan akhir dengan wajib pajak. Semua hasil dituangkan dalam berita acara PAHP. Selanjutnya, permohonan QA. Setelah PAHP, tim pemeriksa mengajukan permohonan QA untuk dilakukan pemeriksaan mutu akhir. Selanjutnya, QA, Quality Assurance. Tim QA melakukan penilaian atas kualitas proses pemeriksaan dan kelengkapan dokumen. QA memastikan hasil pemeriksaan sudah sesuai prosedur.
Selanjutnya ada LHP, laporan hasil pemeriksaan. Setelah QA selesai, tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sebagai laporan resmi hasil pemeriksaan pajak. Yang selanjutnya ada post audit quality assurance, dilakukan pengendalian mutu akhir terhadap LHP, menjamin LHP sudah sesuai standar sebelum diterbitkan. Yang terakhir ada pengembalian dokumen WP. Seluruh dokumen milik wajib pajak yang dipinjam dikembalikan. Proses pemeriksaan dinyatakan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.